Hari itu, matahari terasa membakar kulit Dinda. Keringat membasahi bajunya, dan kakinya terasa pegal setelah berjam-jam berkeliling. Sebagai mahasiswi rantau dari kota kecil, Jakarta adalah kota yang kejam baginya. Biaya hidup yang selangit, terutama harga sewa kontrakan, membuat dompetnya menangis. Sudah hampir seminggu ia mencari, tetapi tidak ada satupun yang cocok dengan anggaran pas-pasan yang ia miliki. Setiap kali ia menemukan kamar kos yang harganya masuk akal, kondisinya selalu tidak layak huni, pengap, kotor, atau terlalu jauh dari kampusnya. Dinda menghela napas panjang, menatap peta di ponselnya. Ia sudah menjelajahi hampir seluruh sudut kota, tetapi hasilnya nihil. Teman-temannya sudah mendapatkan tempat tinggal, dan Dinda mulai merasa putus asa. Ia takut tidak akan mendapatkan tempat tinggal sebelum semester baru dimulai. Saat ia sedang beristirahat di sebuah warung, seorang ibu pemilik warung melihat wajahnya yang murung. "Nak, kenapa terlihat bingung sekali?" tanya ibu itu ramah. Dinda tersenyum tipis. "Saya sedang cari kontrakan, Bu. Tapi susah sekali yang harganya cocok." Ibu itu mengangguk. "Memang begitu di sini. Semua mahal. Tapi, ada satu rumah di ujung jalan sana. Rumah tua peninggalan Belanda. Dulu sempat ramai, tapi sekarang sepi." Dinda mengerutkan kening. "Rumah Belanda?" "Iya. Dulu sempat ada yang tinggal, tapi katanya ada yang suka mengganggu. Jadi, banyak yang tidak mau tinggal di sana. Makanya, harganya murah sekali," jelas ibu itu, suaranya sedikit berbisik. "Tapi kalau kamu berani, lumayan loh, Nak. Bisa hemat banyak." Dinda berpikir sejenak. Ia tidak percaya pada hal-hal mistis, tetapi ia juga tidak mau ambil risiko. Namun, di sisi lain, ia tidak punya pilihan lain. "Di mana lokasinya, Bu?" tanyanya, sedikit ragu. Ibu itu memberi Dinda petunjuk jalan. Dinda berterima kasih, lalu segera melangkahkan kakinya menuju lokasi yang dimaksud. Semakin jauh ia berjalan, semakin sepi suasana. Jalanan mulai dihiasi pepohonan rindang dan bangunan-bangunan tua yang seolah-olah menyimpan 1000 cerita. Akhirnya, ia sampai di depan sebuah gerbang besi tua yang berkarat. Di baliknya, berdiri sebuah rumah bergaya kolonial yang megah namun tampak usang. Cat putihnya sudah mengelupas, jendelanya kotor, dan halamannya ditumbuhi rumput liar. Di depan gerbang, ada papan pengumuman kecil dengan tulisan, "Disewakan." Dinda mencoba membuka gerbang, tetapi terkunci. Ia mengintip ke dalam. Meskipun terkesan seram, rumah itu terlihat kokoh dan luas. Jauh lebih baik daripada kamar-kamar kos kecil yang ia lihat sebelumnya. Saat Dinda sedang memandangi rumah itu, seorang kakek tua muncul dari balik gerbang. "Mau cari kontrakan, Nak?" tanyanya. Dinda mengangguk. "Iya, Pak. Apa ini rumah yang disewakan?" "Benar. Kamu sudah tahu kan, kalau rumah ini berhantu?" tanya kakek itu, tatapannya menyelidik. Dinda tersenyum. "Saya tidak percaya hantu, Pak. Yang penting harganya cocok." Kakek itu tertawa kecil. "Bagus. Kalau begitu, silakan masuk." Kakek itu adalah penjaga rumah tersebut. Ia menjelaskan bahwa harga sewa rumah itu sangat murah, jauh di bawah harga pasaran. Dinda langsung tertarik. Kakek itu membiarkan Dinda berkeliling rumah. Di dalamnya, rumah itu terasa dingin dan lembab. Lantainya dari ubin tua, dan langit-langitnya sangat tinggi. Ada beberapa kamar tidur, ruang tamu yang luas, dan dapur yang besar. Dinda sangat menyukai rumah itu. "Bagaimana, Nak? Tertarik?" tanya kakek itu. "Ya, Pak. Saya ambil," jawab Dinda mantap. Kakek itu tersenyum. "Kalau begitu, besok kamu bisa datang lagi untuk tanda tangan kontrak. Semoga kamu betah di sini," ucapnya, nadanya terdengar seperti sebuah doa, atau mungkin, sebuah peringatan. Malam itu, Dinda tidak bisa tidur. Ia membayangkan dirinya tinggal di rumah besar itu. Ia membayangkan dirinya belajar di ruang tamu yang luas,
memasak di dapur yang besar, dan membaca buku di kamar tidurnya. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada perasaan aneh yang mengganggu. Perasaan seolah-olah ia tidak sendirian. Dinda tidak membuang waktu. Keesokan harinya, ia datang kembali ke rumah itu, menandatangani kontrak, dan segera memindahkan barang-barangnya. Karena tidak memiliki banyak barang, ia hanya membawa sebuah koper besar, beberapa tas ransel, dan sebuah gitar. Kakek penjaga rumah membantunya membawa barang-barang itu ke dalam. Kalau butuh apa-apa, "Nak, jangan sungkan hubungi saya. Rumah saya tidak jauh dari sini," kata kakek itu, memberinya kunci rumah. "Terima kasih, Pak," jawab Dinda, tersenyum. Setelah kakek itu pergi, Dinda berdiri di tengah ruang tamu yang kosong. Ia merasa kagum, tetapi juga sedikit takut. Ia mulai menata barang-barangnya. Ia meletakkan kasur di salah satu kamar tidur, menata buku-bukunya di rak, dan meletakkan gitar kesayangannya di sudut kamar. Saat senja, ia pergi ke pasar terdekat untuk membeli beberapa kebutuhan pokok. Ia membeli makanan, peralatan mandi, dan beberapa lilin sebagai cadangan. Saat ia kembali, hari sudah gelap. Rumah itu terasa lebih menakutkan dari yang ia bayangkan. Suara jangkrik bersahutan di luar, dan di dalam rumah, suasana terasa sangat sunyi. Dinda menyalakan lampu, tetapi tiba-tiba lampu itu berkedip-kedip, lalu padam. Dinda menghela napas. Ia tahu rumah ini tua, jadi wajar jika instalasi listriknya tidak stabil. Ia mengeluarkan lilin dan menyalakannya. Cahaya lilin yang berkedip-kedip membuat bayangan-bayangan di dinding terlihat menari. Dinda mencoba mengabaikan perasaannya. Ia mulai memasak makan malam. Saat ia sedang mengaduk mie instan, ia mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Jantung Dinda berdebar kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara angin, atau mungkin tikus. Tetapi suara langkah kaki itu terlalu jelas untuk diabaikan. Suara itu terdengar seperti seseorang yang sedang berjalan mondar-mandir. Dinda mematikan kompor, dan ia berjalan perlahan ke arah tangga. Ia berdiri di depan tangga, mendengarkan. Suara itu menghilang. Ia mencoba menenangkan dirinya. Mungkin ia hanya berhalusinasi. Dinda kembali ke dapur, melanjutkan masaknya. Malam itu, Dinda tidak bisa tidur. Suara langkah kaki itu terus-menerus terdengar. Ia juga mendengar suara bisikan-bisikan yang tidak jelas. Dinda menyalakan lampu ponselnya dan melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba membaca buku, tetapi ia tidak bisa fokus. Akhirnya, ia memutuskan untuk tidur. Ia menarik selimutnya sampai menutupi kepalanya, dan mencoba memejamkan mata. Saat ia hampir tertidur, ia merasakan hawa dingin di sekitarnya. Lalu, ia mencium aroma yang sangat kuat. Aroma bunga melati. Dinda membuka matanya. Ia melihat sekeliling, tetapi tidak ada apa-apa. Ia mencoba kembali tidur, tetapi aroma melati itu semakin kuat. Ia merasa ada seseorang yang sedang berdiri di dekatnya. Ia tidak berani membuka matanya. Ia hanya bisa berdoa dalam hati. Pagi harinya, Dinda terbangun dengan perasaan tidak enak. Ia merasa lelah, seolah-olah ia tidak tidur sama sekali. Ia melihat ke sekeliling. Kamarnya terlihat normal. Tidak ada yang aneh. Ia menghela napas, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua kejadian itu hanyalah mimpi buruk. Namun, saat ia berjalan ke dapur, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Tepat di depan pintu dapur, ada kelopak bunga melati yang berserakan. Dinda yakin, semalam ia tidak meletakkan bunga melati dimanapun. Ia tidak percaya pada hal-hal mistis, tetapi ia tidak bisa mengabaikan bukti ini. Jantungnya berdebar kencang. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa ini nyata? Atau hanya halusinasi? Ia tidak tahu jawabannya. Ia hanya tahu, ia tidak sendirian di rumah itu. Malam kedua di rumah itu, Dinda kembali diserang oleh kejanggalan-kejanggalan yang semakin intens. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan memutar musik keras,
Namun suara musiknya seolah tenggelam oleh bisikan-bisikan tak kasat mata yang memenuhi ruangan. Bisikan itu terdengar seperti gumaman tak jelas, terkadang seperti rintihan pelan, dan sesekali seperti tawa yang menggema di setiap sudut rumah. Dinda berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya sugesti, dampak dari cerita-cerita seram yang ia dengar. Ia mencoba mengacuhkan suara-suara itu dan melanjutkan mengerjakan tugas kuliahnya. Namun, saat ia sedang fokus membaca, lampu di kamarnya tiba-tiba berkedip-kedip lalu mati. Ruangan itu langsung gelap gulita. Dinda berteriak kecil, terkejut. Ia meraba-raba meja untuk mencari senter ponselnya. Tepat saat ia berhasil menemukannya, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Hawa dingin itu bukan berasal dari AC atau kipas angin, melainkan dingin yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang sedang berdiri tepat di belakangnya. Jantung Dinda berdebar kencang. Ia menguatkan diri untuk menoleh ke belakang. Di dekat jendela, bayangan samar seorang wanita bergaun putih terlihat berdiri. Dinda mematung, ponsel di tangannya bergetar. Bayangan itu tidak memiliki wajah yang jelas, hanya siluet putih yang terlihat suram. Wanita itu berdiri diam, menatap Dinda dengan tatapan kosong. Dinda tidak berani bergerak. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya halusinasi, bahwa ia hanya kelelahan. Namun, ia tidak bisa memungkiri, aroma melati yang kuat kembali tercium, memenuhi seluruh ruangan. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak. Perlahan, wanita itu mengulurkan tangannya, seolah-olah ingin menyentuh Dinda. Dinda menjerit, ia berlari keluar kamar. Ia berlari ke pintu depan, mencoba membukanya, tetapi pintu itu seolah terkunci. Dinda panik. Ia berteriak meminta tolong, tetapi tidak ada yang mendengar. Rumah itu terasa seperti penjara. "Siapa kamu?" teriak Dinda, suaranya bergetar. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya terus menatap Dinda. Anehnya, tatapannya tidak terlihat marah atau menyeramkan, melainkan penuh kesedihan dan keputusasaan. Dinda menyadari, wanita itu tidak ingin menyakitinya. Wanita itu hanya ingin menyampaikan sesuatu. Dinda kembali ke kamar, ia memberanikan diri. Ia mengambil buku harian di meja belajarnya dan mulai menulis. "Siapa kamu?" tulis Dinda. Ajaibnya, tangan Dinda seolah-olah digerakkan oleh sesuatu. Tangannya menulis sebuah nama, Anna. Setelah malam yang penuh teror itu, Dinda tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan penampakan wanita bergaun putih yang mengaku bernama Anna itu. Rasa takutnya mulai tergantikan oleh rasa penasaran. Ia merasa, ada sesuatu yang harus ia pecahkan di rumah itu. Pagi harinya, Dinda kembali ke loteng. Ia menemukan sebuah peti tua yang dipenuhi debu. Dengan hati-hati, ia membuka peti itu. Di dalamnya, ia menemukan sebuah buku harian tua yang sudah menguning. Buku harian itu ditulis dalam bahasa Belanda kuno. Dinda tidak mengerti bahasa Belanda, tetapi ia melihat beberapa foto-foto tua di dalamnya. Foto-foto seorang gadis cantik dengan gaun bergaya kolonial. Matanya yang indah, hidungnya yang mancung, dan senyumnya yang manis, sangat mirip dengan sosok wanita yang ia lihat tadi malam. Dinda mengambil buku harian itu dan membawanya ke kampus. Ia mendatangi perpustakaan, ia mencari buku-buku tentang sejarah kolonial Belanda di Indonesia. Ia juga mencari kamus bahasa Belanda kuno. Ia bertekad untuk memecahkan misteri di balik buku harian itu. Berhari-hari Dinda menghabiskan waktunya di perpustakaan. Dengan susah payah, ia mulai menerjemahkan buku harian itu. Ia membaca tentang Anna, seorang gadis Belanda yang tinggal di rumah itu pada tahun 1940-an. Anna adalah seorang gadis yang cerdas dan ceria. Ia jatuh cinta pada seorang tentara Belanda yang juga tinggal di rumah itu. Mereka berencana untuk menikah. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Anna mulai merasa ada yang aneh dengan tunangannya. Tunangannya seringkali marah tanpa alasan, dan ia seringkali melihat tunangannya mencuri barang-barang berharga di rumah itu. Suatu malam,
Anna melihat tunangannya sedang berbicara dengan seorang mata-mata Jepang. Anna tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, tetapi ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Anna memutuskan untuk mengonfrontasi tunangannya. Ia meminta tunangannya untuk menjelaskan semuanya. Tunangannya panik. Ia takut Anna akan membocorkan rahasianya. Ia takut rencananya akan terbongkar. Malam itu, tunangannya mencekik Anna hingga tewas. Lalu, ia menyembunyikan jasad Anna di sebuah tempat rahasia di bawah rumah. Dinda menutup buku harian itu. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak menyangka bahwa cerita seram di balik rumah itu adalah kisah nyata. Ia tidak menyangka bahwa arwah yang mengganggunya adalah arwah seorang gadis yang meninggal secara tragis. Ia merasa iba. Ia merasa bahwa ia harus membantu Anna. Ia harus mencari jasad Anna dan mengungkap kejahatan yang telah menimpanya. Setelah menerjemahkan buku harian Anna, Dinda menyadari bahwa kehadiran arwah itu bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan untuk meminta pertolongan. Rasa takut yang semula mencengkeramnya kini berganti menjadi empati dan tekad yang kuat. Ia merasa harus membantu Anna menemukan keadilan, agar arwahnya bisa beristirahat dengan tenang. Dinda menghabiskan malam itu dengan membaca ulang buku harian tersebut, mencoba mencari petunjuk tersembunyi. Ia mempelajari setiap detail tentang kehidupan Anna, tentang hubungannya dengan tunangannya, dan tentang ketakutannya yang tersembunyi. Dinda merasakan kesedihan yang mendalam saat membaca tulisan tangan Anna yang menceritakan betapa ia mencintai tunangannya, dan betapa ia merasa dikhianati saat mengetahui kebenarannya. Pagi harinya, Dinda menghubungi Kevin, teman sekelasnya yang juga seorang mahasiswa jurusan sejarah. Kevin adalah satu-satunya orang yang Dinda kenal yang memiliki minat yang sama terhadap sejarah dan hal-hal yang tidak biasa. Dinda menceritakan semuanya kepada Kevin, mulai dari penampakan Anna hingga buku harian yang ia temukan. Kevin mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, dan matanya berbinar-binar penuh minat. "Ini luar biasa, Dinda," kata Kevin, suaranya terdengar antusias. "Ini bukan hanya cerita horor. Ini adalah misteri sejarah yang belum terpecahkan." Dinda mengangguk. "Aku tahu. Dan aku merasa kita harus membantu Anna." Kevin setuju. Mereka berdua bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik kematian Anna. Mereka mulai menyusun rencana. Pertama, mereka akan mencari informasi tentang tunangan Anna, seorang tentara Belanda yang tidak disebutkan namanya dalam buku harian itu. Kedua, mereka akan mencari petunjuk di rumah itu, tempat di mana Anna tewas. Dan ketiga, mereka akan mencari tahu apakah ada laporan polisi tentang orang hilang pada masa itu. Penyelidikan mereka dimulai dari arsip-arsip tua di perpustakaan kota. Dengan bantuan petugas arsip, mereka menemukan beberapa laporan koran tua yang memuat berita tentang menghilangnya seorang noni Belanda pada tahun 1944. Laporan itu tidak menyebutkan nama, tetapi deskripsi fisiknya sangat mirip dengan Anna. Namun, laporan itu tidak pernah ditindaklanjuti karena pada masa itu, situasi politik di Indonesia sedang tidak stabil. "Sepertinya pembunuhnya sangat cerdas," kata Kevin. "Dia memanfaatkan kekacauan pada masa itu untuk menutupi kejahatannya." Dinda mengangguk. "Itu yang membuatku semakin yakin, kita harus membantunya. Dia pantas mendapatkan keadilan." Malam itu, Dinda kembali ke rumah. Ia merasa tidak takut lagi. Ia merasa bahwa ia memiliki misi. Saat ia sedang duduk di ruang tamu, ia merasakan hawa dingin. Aroma melati yang kuat kembali tercium. Dinda tersenyum. "Anna, aku tahu kamu di sini," bisik Dinda. "Aku dan Kevin akan membantumu. Kami akan menemukan pembunuhmu." Tiba-tiba, lampu di ruang tamu berkedip-kedip. Sebuah foto yang tergantung di dinding jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Dinda mendekat, ia melihat foto itu. Foto itu adalah foto keluarga pemilik rumah sebelumnya. Namun, di belakang foto itu, ada tulisan tangan yang sangat kecil. Tulisan itu berbunyi, "Cari di bawah fondasi." Jantung Dinda berdebar kencang. Ia tahu, Anna sedang memberinya petunjuk.
Anna ingin ia mencari di bawah fondasi rumah. Apakah jasad Anna disembunyikan di sana? Pagi-pagi sekali, Dinda menghubungi Kevin. Kevin, aku menemukan petunjuk baru. Anna menyuruhku mencari di bawah fondasi rumah, kata Dinda, suaranya terdengar bersemangat. Kevin terkejut. Serius? Berarti jasadnya disembunyikan di sana? Mungkin, jawab Dinda. Tapi kita harus memastikan. Aku tidak bisa melakukannya sendirian. Kevin setuju untuk datang ke rumah Dinda. Mereka berdua membawa senter, sekop, dan sarung tangan. Dengan hati-hati, mereka mencari jalan menuju fondasi rumah. Mereka menemukan sebuah lubang kecil di balik semak-semak. Lubang itu terlalu kecil untuk dimasuki, tetapi mereka bisa melihat ke dalamnya dengan senter. Di dalam lubang, mereka melihat sebuah peti kayu yang sudah lapuk. Itu dia, bisik Kevin. Peti itu pasti berisi jasad Anna. Mereka berdua mencoba mengeluarkan peti itu, tetapi terlalu berat. Mereka menyadari, mereka tidak bisa melakukannya sendirian. Mereka harus meminta bantuan. Mereka memutuskan untuk menghubungi kakek penjaga rumah. Kakek penjaga rumah datang, menatap mereka dengan tatapan bingung. Ada apa, nak? Kalian mencari harta karun? Tanyanya, tersenyum. Tidak, Pak, jawab Dinda. Kami hanya ingin memeriksa fondasi rumah. Ada yang aneh di sana. Kakek penjaga rumah menatap mereka, lalu menatap lubang itu. Ia mengangguk. Saya akan membantu kalian. Tapi kalau kalian menemukan sesuatu yang aneh, jangan terkejut, katanya. Nadanya terdengar serius. Dengan bantuan kakek penjaga rumah, mereka berhasil mengeluarkan peti itu. Peti itu sangat berat dan berbau busuk. Mereka membawanya ke halaman belakang, lalu membukanya. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah kerangka manusia yang sudah usang, dan sebuah surat yang sudah menguning. Kevin mengambil surat itu, membacanya. Ini surat pengakuan, bisik Kevin. Suaranya bergetar. Ini surat dari tunangan Anna. Dia mengakui semua kejahatannya. Dia mengakui bahwa dia membunuh Anna karena dia takut Anna akan membocorkan rahasianya. Dinda menangis. Ia merasa lega. Misi mereka berhasil. Mereka berhasil menemukan jasad Anna dan surat pengakuan dari pembunuhnya. Anna akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Malam itu, Dinda tidak lagi merasakan kehadiran Anna. Aroma melati yang kuat, bisikan-bisikan, dan langkah kaki di lantai atas. Semua itu menghilang. Rumah itu kini terasa hangat dan damai. Dinda tahu, Anna sudah pergi. Ia sudah menemukan kedamaian. Dinda menatap ke langit. Ia tersenyum. Selamat jalan, Anna, bisik Dinda. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Penyelidikan Dinda dan Kevin tentang kasus Anna tidak berhenti di penemuan jasad dan surat pengakuan. Mereka tahu, kejahatan tunangan Anna yang bernama Adrianus van der Veen tidak bisa dibiarkan begitu saja. Surat pengakuan itu menjadi bukti kuat untuk mengungkap kejahatan yang tersembunyi selama puluhan tahun. Dinda dan Kevin membawa surat itu ke sebuah universitas terkemuka di Jakarta, dan menyerahkannya kepada seorang profesor sejarah yang mereka kenal. Profesor itu sangat terkejut, dan berjanji akan membantu mereka. Profesor itu memeriksa surat itu dengan teliti. Ia memastikan bahwa surat itu asli, dan tulisan tangannya memang tulisan tangan Adrianus. Profesor itu juga menemukan sebuah petunjuk baru yang sangat penting. Di balik surat itu, ada sebuah kode yang sangat rumit. Kevin dan Dinda mencoba memecahkan kode itu, tetapi tidak berhasil. Mereka menyerahkan surat itu kepada profesor, dan profesor berjanji akan mencari tahu arti kode itu. Sementara itu, Dinda kembali ke rumahnya. Rumah itu terasa sangat sepi tanpa kehadiran Anna. Ia rindu suara bisikan dan aroma melati. Ia merasa bahwa ia telah kehilangan seorang teman. Dinda mencoba menjalani hari-harinya seperti biasa, tetapi ia tidak bisa. Ia terus memikirkan Anna. Suatu malam, Dinda bermimpi. Ia melihat Anna. Anna tersenyum, lalu ia menunjuk ke arah buku harian.
Dinda terbangun. Ia mengambil buku harian itu dan membacanya lagi. Ia mencoba mencari petunjuk yang tersembunyi, yang ia lewatkan sebelumnya. Ia menemukan sebuah halaman yang kosong, tetapi ada sebuah tanda di bawah halaman itu. Dinda mengambil pensil, lalu ia mulai mengarsir halaman itu. Sebuah pesan tersembunyi muncul. Pesan itu berbunyi, "Cari di lukisan." Dinda mengambil senter dan mencari lukisan-lukisan di rumah itu. Ia menemukan sebuah lukisan tua di ruang tamu. Lukisan itu adalah lukisan pemandangan di sebuah taman. Dinda membalik lukisan itu. Di belakangnya, ada sebuah amplop kecil yang disembunyikan. Dinda membuka amplop itu. Di dalamnya, ada sebuah foto. Foto seorang pria dan seorang wanita yang sedang berpelukan. Dinda mengenali wajah pria itu. Pria itu adalah tunangan Anna. Namun, wanita itu bukanlah Anna. Dinda terkejut. Siapa wanita ini? Dinda membalik foto itu. Di belakangnya, ada sebuah tulisan tangan. Bersama Clara, cintaku. Jantung Dinda berdebar kencang. Ia tidak mengerti. Siapa Clara? Penemuan foto Clara membuat Dinda bingung. Ia memutar otak, mencoba menghubungkan fakta-fakta yang ada. Siapa Clara? Apa hubungannya dengan Adrianus? Dan mengapa Anna tidak pernah menyebutkan nama Clara dalam buku hariannya? Dinda merasa ia semakin dekat dengan kebenaran. Tetapi di sisi lain, ia juga merasa tertekan. Tekanan dari arwah Anna, yang kini semakin mendesak, dan tekanan dari dirinya sendiri, yang merasa bahwa ia harus memecahkan misteri ini secepat mungkin. Malam itu, Dinda tidak bisa tidur. Ia merasakan hawa dingin, dan mencium aroma melati. Namun, kali ini, aroma itu terasa berbeda. Aroma itu terasa lebih kuat, dan lebih menusuk. Dinda membuka matanya, dan ia melihat Anna. Anna tidak lagi terlihat sedih. Ia terlihat cemas, bahkan marah. Anna menunjuk ke arah lukisan, lalu ia menunjuk ke arah Dinda. Ia seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Namun, suaranya tidak jelas. Hanya rintihan yang terdengar. Dinda ketakutan. Ia merasa bahwa ia tidak lagi bisa mengendalikan situasi ini. Ia merasa bahwa ia telah mengundang roh yang marah. Dinda menelepon Kevin, dan menceritakan semuanya. Kevin mendengarkan dengan seksama, dan ia merasa khawatir. Dinda, ini sudah terlalu jauh, kata Kevin. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita harus mundur sejenak. Aku akan mengambil surat pengakuan itu dari profesor, dan kita akan menyimpannya. Kita tidak bisa terus-menerus diganggu oleh arwah Anna. Dinda tidak setuju. Tapi Kevin, kita sudah sampai sejauh ini. Kita hampir menemukan kebenarannya. Kebenaran apa lagi? Tanya Kevin. Kita sudah menemukan jasadnya, dan kita sudah menemukan surat pengakuan dari pembunuhnya. Cukup, Dinda. Aku tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padamu. Dinda terdiam. Ia tahu Kevin benar. Tetapi ia tidak bisa mengabaikan perasaannya. Ia merasa bahwa ia memiliki tanggung jawab moral untuk membantu Anna. Ia merasa bahwa ia harus memecahkan misteri ini sampai tuntas. Dinda meletakkan ponselnya, dan ia kembali ke ruang tamu. Ia menatap lukisan itu. Ia tahu, ada sesuatu yang tersembunyi di dalam lukisan itu. Setelah percakapan dengan Kevin, Dinda merasa sangat frustrasi. Ia merasa Kevin tidak mengerti apa yang ia rasakan. Ia merasa bahwa ia tidak bisa mundur dari misi ini. Dinda memutuskan untuk mengambil langkah sendiri. Ia akan mencari tahu siapa Clara. Ia akan mencari tahu apa hubungan Clara dengan Adrianus. Malam itu, Dinda bermimpi. Ia melihat dirinya berada di sebuah taman. Di sana, ia melihat Anna. Anna tersenyum, lalu ia menunjuk ke arah sebuah rumah. Rumah itu adalah rumah yang sama dengan yang ada di foto. Rumah itu adalah rumah Clara. Dinda terbangun. Ia tahu, Anna sedang membantunya. Anna ingin ia pergi ke rumah itu. Dinda mencoba mencari alamat rumah itu. Ia mencari di buku-buku sejarah dan arsip-arsip lama.
Ia menemukan bahwa rumah itu adalah rumah seorang gadis Belanda yang bernama Clara van der Berry. Dan ia menemukan sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Clara adalah adik kandung Adrianus. Dinda terkejut. Ia tidak pernah menduga bahwa Clara adalah adik kandung Adrianus. Dinda membaca lagi buku harian Anna. Ia mencari-cari nama Clara. Ia menemukan sebuah halaman yang menceritakan tentang persahabatan Anna dengan seorang gadis yang bernama Clara. Mereka adalah sahabat yang sangat dekat. Dan Dinda menyadari, Anna tidak pernah tahu bahwa Clara adalah adik kandung Adrianus. Adrianus sengaja menyembunyikan identitas Clara. Dinda menyadari, Anna tewas karena ia mengancam akan membocorkan rahasia Adrianus. Dan rahasia itu bukan hanya tentang Adrianus yang bekerja sebagai mata-mata Jepang, tetapi juga tentang hubungan rahasia Adrianus dengan Clara. Adrianus ternyata menjalin hubungan asmara dengan adiknya sendiri. Dan Anna mengetahui rahasia itu. Dinda menangis. Ia merasa sangat sedih. Ia merasa sangat kasihan pada Anna. Anna tewas karena rahasia yang ia temukan. Dinda tahu, ia harus memberitahu Kevin tentang hal ini. Ia tahu, ia harus memecahkan misteri ini sampai tuntas. Ia harus memberikan keadilan kepada Anna. Dinda menghubungi Kevin dan menceritakan semuanya. Kevin terkejut, tetapi ia juga merasa kasihan pada Anna. Mereka berdua memutuskan untuk kembali ke rumah kontrakan. Mereka akan mencari bukti-bukti baru. Mereka akan mencari tahu apa yang terjadi pada Adrianus dan Clara. Dinda dan Kevin mencari di setiap sudut rumah, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Mereka merasa putus asa. Mereka merasa bahwa mereka tidak akan pernah bisa menemukan bukti yang cukup untuk mengungkap kejahatan Adrianus. Saat mereka hampir menyerah, Dinda teringat pada pesan yang ia temukan di belakang foto. Pesan itu berbunyi, "Cari di lukisan." Dinda kembali ke ruang tamu, dan ia kembali melihat lukisan itu. Ia melihat lukisan itu dengan lebih teliti. Ia melihat ada sebuah titik kecil yang aneh di lukisan itu. Titik itu berwarna coklat, dan terlihat seperti noda. Dinda mengusap noda itu. Noda itu tidak bisa dihapus. Dinda mengambil pisau, dan ia menggores lukisan itu. Ia menemukan sebuah lubang kecil di dalam lukisan itu. Di dalam lubang itu, ada sebuah kunci kecil. Dinda mengambil kunci itu. Ia tidak tahu kunci itu untuk apa, tetapi ia tahu, kunci itu adalah petunjuk yang sangat penting. Dinda dan Kevin mencari di seluruh rumah, mencoba menemukan pintu yang bisa dibuka dengan kunci itu. Mereka mencari di setiap lemari, di setiap laci, dan di setiap pintu. Mereka tidak menemukan apa-apa. Saat mereka hampir menyerah, Dinda teringat pada buku harian Anna. Ia kembali membaca buku harian itu. Ia menemukan sebuah halaman yang menceritakan tentang sebuah ruang rahasia di bawah fondasi rumah. Ruang itu adalah tempat Adrianus menyimpan barang-barang berharga yang ia curi. Dinda dan Kevin kembali ke lubang kecil di balik semak-semak. Mereka menggeser beberapa batu, dan mereka menemukan sebuah pintu kecil. Pintu itu terkunci. Dinda mencoba membuka pintu itu dengan kunci yang ia temukan. Pintu itu terbuka. Di dalam ruangan itu, mereka menemukan sebuah peti besi. Dinda membuka peti itu. Di dalamnya, ada sebuah buku harian, dan sebuah tumpukan surat. Dinda mengambil buku harian itu, dan ia membacanya. Buku harian itu adalah buku harian Adrianus. Di dalam buku harian itu, Adrianus menceritakan semua kejahatannya. Ia menceritakan tentang hubungannya dengan Clara, dan ia menceritakan tentang bagaimana ia membunuh Anna karena Anna mengetahui rahasianya. Adrianus juga menceritakan tentang bagaimana ia menyembunyikan jasad Anna di bawah fondasi rumah. Dinda dan Kevin menangis. Mereka merasa lega. Misteri ini akhirnya terpecahkan. Mereka akhirnya bisa memberikan keadilan kepada Anna. Dinda dan Kevin menyerahkan semua bukti yang mereka temukan kepada pihak berwajib. Polisi dan tim forensik segera datang ke rumah kontrakan itu. Mereka menggali di bawah fondasi rumah, dan mereka menemukan kerangka manusia yang sudah usang, bersama dengan peti yang berisi surat pengakuan.
Kabar ini menjadi berita utama di seluruh kota. Kasus pembunuhan yang terjadi puluhan tahun lalu akhirnya terpecahkan. Nama Anna menjadi terkenal. Ia tidak lagi dikenal sebagai arwah penasaran, tetapi sebagai seorang korban yang mendapatkan keadilan. Setelah semua terungkap, jasad Anna dimakamkan secara layak. Dinda dan Kevin datang ke pemakaman Anna. Mereka menaburkan bunga di atas makamnya. Dinda merasa lega. Ia merasa bahwa ia telah menyelesaikan misinya. Ia telah membantu Anna. Sejak saat itu, Dinda tidak lagi merasakan kehadiran Anna. Rumah itu kini terasa hangat dan damai. Tidak ada lagi bisikan-bisikan, tidak ada lagi langkah kaki, dan tidak ada lagi aroma melati. Rumah itu kini terasa seperti rumah. Setelah semua misteri terungkap, Dinda dan Kevin menjadi sangat dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang sejarah, tentang kasus Anna, dan tentang hal-hal lain. Kevin menyadari bahwa ia telah jatuh cinta pada Dinda. Dan Dinda, ia juga menyadari bahwa ia memiliki perasaan yang sama terhadap Kevin. Suatu malam, saat mereka sedang duduk di teras rumah Dinda, Kevin menggenggam tangan Dinda. "Dinda, aku menyayangimu," kata Kevin, suaranya bergetar. Dinda tersenyum. "Aku juga menyayangimu, Kevin." Mereka berciuman. Ciuman itu terasa manis dan penuh cinta. Dinda merasa sangat bahagia. Ia merasa bahwa ia telah menemukan cinta sejati. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Dinda merasa sepi. Ia merindukan Anna. Ia merindukan kehadiran Anna. Ia rindu suara bisikan dan aroma melati. Ia merindukan teman yang telah membantunya. Ia merasa, ia telah kehilangan bagian dari dirinya. Dinda memutuskan untuk tetap tinggal di rumah kontrakan itu. Rumah itu bukan lagi sekadar tempat tinggal. Rumah itu adalah tempat yang penuh kenangan. Kenangan tentang Anna, tentang Kevin, dan tentang dirinya sendiri. Dinda tidak lagi takut pada rumah itu. Ia merasa bahwa rumah itu adalah rumahnya. Ia merasa bahwa ia memiliki ikatan batin dengan rumah itu. Ia tahu, ia tidak akan pernah melupakan Anna. Ia tahu, Anna akan selalu berada di hatinya. Kisah Dinda dengan Anna berakhir. Tetapi, babak baru dalam hidupnya dimulai. Babak baru yang penuh cinta, kebahagiaan, dan harapan. Dinda tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi ia tahu, ia tidak akan pernah sendirian. Ia tahu, ia memiliki Kevin, dan ia memiliki kenangan tentang Anna.